Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang sudah sudi memberikan saya waktu untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul perhitungan biaya untuk produk sampingan dan produk gabungan. Langsung saja, poin pertama yaitu definisi produk sampingan dan produk gabungan. Produk sampingan itu sendiri ialah suatu produk dengan total nilai yang relatif kecil dan dihasilkan secara simultan atau bersamaan dengan suatu produk lain yang total nilainya lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar itu sendiri ialah produk utama. Definisi untuk produk gabungan ialah diproduksi bersamaan melalui suatu proses di mana produk yang dihasilkan memiliki lebih dari nilai nominal dalam bentuk yang sesuai dengan hasil pemrosesan itu. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu karakteristik produk sampingan dan produk gabungan. Asal mula produk sampingan itu terbagi menjadi 3, yaitu pembersihan produk utama, sisa atau sampah, proses persiapan bahan baku sebelum digunakan dalam produksi produk utama. Lalu klasifikasi produk sampingan terbagi pula menjadi 2, yaitu yang dijual dalam bentuk asalnya atau yang membutuhkan proses lebih lanjut agar dapat dijual. Masuk ke poin selanjutnya ialah biaya gabungan. Apa itu biaya gabungan? Biaya yang muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Satu jumlah total untuk semua produk yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya ialah perbedaan biaya gabungan dan biaya produk terpisah. Untuk biaya gabungan tersendiri memerlukan alokasi ke produk individual, sementara biaya produk terpisah dapat diidentifikasikan dengan produk individual dan tidak memerlukan alokasi. Selanjutnya, kesulitan dalam menghitung biaya produk sampingan dan produk gabungan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah biaya gabungan yang sesungguhnya tidak dapat dibagi. Poin kedua ialah biaya yang diakumulasikan sebelum titik pisah batas harus ditanggung oleh masing-masing produk berdasarkan selisih harga jual, dan biaya untuk menyelesaikan dan menjual produk setelah titik pisah batas. Poin selanjutnya ialah metode untuk menghitung biaya produk sampingan. Metode perhitungan biaya produk sampingan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya produksi gabungan tidak dialokasi ke produk sampingan, dan yang kedua, sebagian biaya gabungan dialokasikan ke produk sampingan. Masing-masing poin tersebut dirincikan lagi menjadi 2 bagian. Untuk poin pertama, rincian pertamanya ialah pengakuan pendapatan kotor. Rincian keduanya pengakuan pendapatan bersih. Untuk poin kedua, rincian pertamanya ialah metode biaya penggantian, dan rincian keduanya ialah metode nilai pasar. Rincian pertama yaitu pengakuan pendapatan kotor itu terdapat 4 metode. Yang pertama, pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Metode kedua, pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Yang ketiga, pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Yang keempat, pendapatan produk sampingan mengurangi biaya produksi. Poin kedua ialah pengakuan pendapatan bersih. Penjabarannya mengakui adanya kebutuhan untuk membebankan biaya yang dapat ditelusuri ke produk sampingan, tetapi tidak berusaha mengalokasikan biaya produksi gabungan ke produk sampingan. Poin kedua, biaya yang terjadi setelah titik pisah batas dicatat dalam akun yang terpisah dari produk utama. Selanjutnya ialah metode biaya penggantian. Digunakan oleh perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh perusahaan itu sendiri, menghilangkan kebutuhan untuk membeli bahan baku serupa dari pemasukan. Dan metode terakhir ialah metode nilai pasar. Metode nilai pasar ini dengan menghitung estimasi laba kotor, beban pemasaran, estimasi biaya produk setelah titik pisah batas, dan sebagainya. Lanjut ke poin besar selanjutnya, ialah metode alokasi biaya produksi bersama ke produk gabungan.
Terdapat 4 metode. Yang pertama, metode harga pasar. Yang kedua, metode biaya rata-rata per unit. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang. Dan yang terakhir ialah metode unit kuantitatif. Lanjut ke poin selanjutnya, metode harga pasar. Argumen untuk menggunakan metode harga pasar. Terdapat 2 poin. Poin pertama, harga pasar dari produk apapun sampai batas tertentu adalah manifestasi dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Poin kedua, metode ini tidak mempengaruhi profitabilitas dari produk gabungan. Baiklah, masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Faisal Harahap, mengapa biaya gabungan perlu dialokasikan ke produk utama dan sampingan? Jawabannya ialah karena berkaitan dengan proses pembuatan laporan biaya pokok produksi. Alokasi biaya produk gabungan memerlukan metode pengalokasian yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Alasan pentingnya adalah persediaan barang dagang dari proses produksi dapat ditentukan dengan jelas menentukan kinerja departemen. Untuk pertanyaan kedua dari Vina Rosalina ialah apa yang dimaksud dengan HPP itu? HPP itu sendiri kepanjangannya ialah harga pokok penjualan, adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari dosen pengampu sekalian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.